Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang berjumlahkan 3 orang, yaitu ada Oftatri Wahyuni, Fitri Wulandari, dan saya sendiri Indah Rohayati. Baiklah, kami di sini akan menjabarkan tema yang berjudul pasar modal. Baiklah, untuk materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh Fitri Wulandari. Kepadanya kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pasar modal. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga yang profesi dan berkaitan dengan efek. Pengertian pasar modal menurut para ahli. 1. Irhan, pasar modal adalah sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti ekuitas serta utang diperdagangkan. Yang kedua, Martelena dan Malinda. Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal baik dalam bentuk ekuitas maupun jangka panjang. 2. Pelaku pasar modal. Emiten perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham maupun obligasi. Investor, pemodalan yang akan membeli atau menanamkan modal di perusahaan yang melakukan emisi. Penjamin emisi, lembaga yang menjamin penjualan saham sampai batas waktu yang tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emisi. Agen penjual, pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go publik tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Piutang, perantaran antara si penjual emiten dengan si pembeli investor dalam jual beli efek. Tujuan pasar modal. 1. Pelindungan investor diberikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 sebagai upaya preventif dan saksi yang serta melalui sanksi administrasi, pidana, dan gugatan pendataan. 2. Memastikan pasar adil, efisien, dan transparan. 3. Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko sistematik. Itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Fitri Wulandari. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Oftatri Wahyuni. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manfaat pasar modal dan peranan pasar modal. Manfaat pasar modal ini ada dua, manfaat pasar modal bagi emiten dan manfaat pasar modal bagi investor. Manfaat pasar modal bagi emiten ini yaitu total dana yang dihimpun, dana akan diterima secara langsung pada saat perdana selesai. Manajemen laba bersih, bebas dalam pengelolaan dan perusahaan apabila terhindar dari konverman. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga dapat memulihkan citra perusahaan. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil. Pasar modal bagi investor itu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki saham. Yang kedua yaitu peranan pasar modal. Peranan pasar modal itu sebagai lembaga perantara keuangan selain bank, memungkinkan para pemodal berpartisipasi kegiatan bisnis yang menguntungkan investasi, mempermudah kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis ekonomi dari kegiatan keuangan. Dan yang terakhir, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh
likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki pihak lain. Baiklah, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Ofta Triwahyuni. Selanjutnya yaitu mengenai studi kasus pasar modal yang akan saya jelaskan sendiri. Studi kasus PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Pengaruh rasio profitabilitas terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia, Nur Asiyah Jana 1. Pendahuluan perencanaan merupakan kunci sukses bagi sebuah perusahaan, salah satunya adalah rencana keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Rencana keuangan yang baik harus dikaitkan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan dapat dilihat dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, return on investment. Analisis rasio keuangan juga memungkinkan pemanfaatan aktiva dan kinerja operasi. Analisis rasio keuangan yang menghubungkan unsur-unsur neraca dan perhitungan rugi atau laba satu dengan yang lainnya dapat memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan dan penilaian posisi. Manajer keuangan memperkirakan reaksi para kreditor dan investor dan memberikan pandangan ke dalam tentang bagaimana kira-kira dana dapat diperoleh. Untuk memperoleh dana dalam rangka menunjang operasional, selain menggunakan dana sendiri, sebagian besar perusahaan juga menggunakan bantuan dana dari pihak luar, seperti dari perbankan dan investor. Salah satunya adalah kinerja keuangan perusahaan. Karena pada umumnya investor melihat nilai suatu perusahaan berdasarkan kinerja keuangan. Selain kinerja keuangan, sektor bisnis yang digeluti perusahaan juga menjadi kekuatan tersendiri yang mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang bergerak pada sektor bisnis tertentu. Seperti misalnya jasa telekomunikasi, 3 perusahaan telekomunikasi yang masuk dalam 50 biggest market corporation yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, PT Indonesia Tbk, dan PT Bakri Telkom Tbk. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi pada perusahaan telekomunikasi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini apakah rasio probabilitas berpengaruh pada harga saham perusahaan telekomunikasi, dan bagaimana rasio probabilitas mempengaruhi harga saham pada Bursa Efek Indonesia. Baiklah, itulah tadi materi mengenai pasar modal yang telah kami jelaskan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.